Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi madhabi ahlissunnah. Ya. Dan di dalam wa madhabu ahlissunnah dan adapun madhab ahlissunnah. Madhab ahlissunnah itu adalah kalau di dalam kitab Ithafus Sadatil Muttaqin yang ketika diucapkan ahlissunnah wal jamaah artinya pengikut madhab al-Asy'ari. Abil Hasan al-Asy'ari dan Abi Mansur al-Maturidi. Kemudian yang bidang fikihnya mengikuti al-mazahib al-arba'ah. Yaitu Imam Nu'man bin Thabit al-Hanafi, Malik bin Anas al-Maliki, Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali. Ya. Dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, anna lil insani ayyaj'ala thawaba amalihi li ghairi. Bahwasanya atau sesungguhnya bagi setiap orang boleh menjadikan pahala amalnya li ghairihi untuk orang lain. Kayak gini, kita ngaji begini ini, kan ngaji itu luar biasa. Ngaji itu 1 jam saja, itu nilainya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Dan orang yang ngaji begini ini sama dengan jihad fisabilillah. Dan yang ngaji begini ini malaikat mendoakan, ikan-ikan yang di laut mendoakan. Itu luar biasanya orang ngaji. Lah, panjenengan tadi niat maunya, saya niati pahala ngaji ini untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Untuk nenek saya, untuk kakek saya, untuk siapa atau suaminya atau istrinya yang meninggal. Nah, itu boleh. Itu namanya annalil insani ayyaj'ala thawaba amalihi li ghairihi. Dibolehkan, boleh itu tidak harus. Jadi dibolehkan bagi orang untuk menjadikan amalnya, maksudnya pahala amalnya itu untuk orang lain. Tapi jangan bertanya kayak kemarin, lah berarti yang menghadiahkan tadi tidak dapat pahala. Ya dapat, jangan dikira tidak dapat pahala. Itu kan kalau matematikanya manusia yang dapat pahala. Wabihi dan dengan annalil insani ayyaj'ala thawaba amalihi li ghairihi, qala berkata siapa Ahmad bin Hambalin, Imam Ahmad bin Hambal. Makanya ini Imam Ahmad ini banyak dirujuk oleh orang-orang salafi sebetulnya. Dari orang-orang Wahabi Salafi itu biasanya menginduk kepada Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian nanti Ibnu Taimiyah. Kemudian siapa namanya? Ibnul Qayyim al-Jauzi. Terus Muhammad Abduh, Rashid Ridho. Kemudian bawahnya Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini adalah paham-paham Wahabi itu mestinya urut-urutannya begitu. Nah, tapi kok beda? Sahibul madhabnya, artinya Imam Ahmad bin Hambal itu berpendapat bahwa boleh orang itu menghadiahkan pahala amalnya kepada orang lain. Lah tapi kok yang sini-sini yang kesini tidak boleh, bahkan keras sekali dianggapnya macam-macam. Ada yang nganggep bid'ah, ada yang nganggep takhayul dan sebagainya. Ini ada di dalam kitab Al-Mizan, Mizanul Kubro di dalam akhir salat janazah, bab salat janazah. Nah, ziyadatun minal fakir, ada tambahan penjelasan dari Syekh Al-Masyadi. Qala berkata siapa Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi. Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi. Beliau mengatakan sami'tu Ahmad bin Hambalin yaqul. Saya mendengar
Syekh Ahmad bin Hambal dawuh, idza dakhaltum al-maqabira faqra'u bi Fatihatil kitabi wal ikhlasi wal muawwidzatain. Ketika kamu masuk kuburan, artinya lewat ya, masuk ke pekuburan itu, setelah salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kemudian nanti di depan pusara itu, depan kuburan, kita kalau menurut Imam Ahmad baca Fatihah, baca Al-Ikhlas, baca Al-Mu'awwidzatain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kalau kita malah ditambahkan ada baca Yasinnya, masih baca tahlil barang, ada zikir, tahlil, tahmid, tasbih, sholawat, istighfar, dan sebagainya, ditambah banyak. Nah, ini menurut Imam Ahmad. Yang tadi, Imam Ahmad adalah sumbernya sebetulnya. Sumbernya dari mazhab Salafi dan Wahabi sekarang ini, itu berpendapat seperti itu. Orang ziarah kubur, kemudian membaca itu. Sekarang malah orang ziarah kubur dituduh musyrik. Waj'alu, dan jadikanlah thawaba dzalika li ahlil maqabir, dan jadikanlah pahala tadi itu, bacaan Fatihah, bacaan Al-Ikhlas, bacaan Al-Mu'awwidzatain, dan lain-lain, diniatkan untuk ahli kubur. Fa innahu yasilu ilaihim, maka sesungguhnya zalik tadi atau pahala thawaba dzalika itu yasilu ilaihim, sampai kepada ahli kubur. Nah, jadi ihda'us thawab, menghadiahkan pahala minal ahya ilal amwat, dari orang yang hidup kepada orang yang mati, itu sampai, ya, itu sampai. Nah, makanya ini sumbernya mengatakan sampai, kok kesininya mengatakan nggak sampai. Ini namanya ada keterputusan sanad, keterputusan informasi. Makanya kalau dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah itu, orang belajar itu harus bersanad, harus punya guru yang bersanad. Karena apa? Supaya nanti tidak ngarang-ngarang sendiri, nanti giliran ke bawah tidak sama dengan gurunya. Khawatir begitu. Karena makanya dikatakan laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada sanad, orang bisa ngomong apa saja akhirnya. Lah orang kalau belajar Quran dari terjemahan, kemudian tidak memahami tafsirnya ulama-ulama dahulu, wah ini bisa komentar menurut saya. Waduh, bisa menurut saya jadinya nanti semuanya. Orang boleh menurut saya kalau memang punya kapasitas, ya, punya kemampuan, punya kapabilitas, itu boleh. Lah orang kalau nggak ngerti memahami bahasa Arab, tidak mengalami nahwu shorof balaghah, tidak ngerti dzauqul lughah dan sebagainya, kok menurut saya, wah itu kalau menurut saya kalau saya itu minal ngawurin, kalau ngawur artinya, ya. Makanya tidak boleh. Nah, fal ikhtiaru ayyaqulal qari'u ba'da faraghi Allahumma ausil thawaba ma qara'tu ila fulan. Makanya biasanya di sini biasanya kan doa setelah tahlilan mesti ada doanya, Allahumma taqabbal wa ausik, atau Allahumma taqabbal wa balligh wa ausil. Waduh, ditambah-tambah banyak. Kan sebetulnya Allahumma ausil gitu aja juga sudah selesai. Allahumma taqabbal itu juga boleh. Allahumma balligh juga boleh. Kalau di sini kan ditambah Allahumma taqabbal wa ausil wa balligh. Wah, gitu. Biar mantap, biar mantap. Nah, jadi sunnahnya dipakai doa itu, ya. Jadi doa
Kalau tidak pakai doa itu bagaimana? Ya sebenarnya nyampe-nyampe juga. Allah kan tahu apa yang dipikir oleh kita semuanya tahu. Ini ngajinya untuk siapa gitu kan Allah juga tahu. Ya, Allah juga tahu. Tetapi memang secara syariatnya, sunnahnya tadi. Pakai doa, Allahumma taqabbal wa ausil wa balik thawaba ma qara'tuhu. Umpamanya minal Fatihah, min surat Yasin, min surati Al-Baqarah, min ayatil kursi dan seterusnya. Nah itu. Jadi nyampe. Jadi itu nyampe. Ini keyakinan kita dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah harus yakin itu. Harus yakin. Dalilnya banyak sekali. Ya. Nabi itu mengajari kita kalau masuk kuburan itu salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam itu artinya doa. Berarti kita mendoakan kepada ahli kubur. Kalau tidak nyampe, Nabi tidak akan mengajarkan itu. Nah gitu. Sama dengan orang, bahkan wajib hukumnya menyolati mayit. Mayit itu harus nyolati mayit itu apa? Doa. Di sana Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lah doa. Doa dari orang hidup kepada orang yang mati. Lah kalau nggak nyampe nggak usah disolati. Gelundung nawai. Nah, kemudian ada lagi orang ketika khutbah itu pada khutbah kedua salah satu rukun khutbah adalah mendoakan kepada mukminin mukminat muslimin muslimat baik yang hidup maupun yang sudah mati. Allahumma gfir lil mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Selawi. Di samping doa-doa yang lain, dalil yang lain banyak sekali. Ya. Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Kemudian Rabbana ufir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi banyak sekali lah dalilnya itu, kalau mau dalil-dalilan banyak. Tapi kadang-kadang memang orang itu tidak butuh dalil. Ya. Tidak butuh dalil. Jadi dalilnya sebenarnya sudah banyak. Ya, sudah banyak. Kan biasanya ada orang dalil itu begini. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Nah, itu kan bahwa tidak ada bagi orang kecuali apa yang diusahakan. Itu kan kayak begini. Orang yang bekerja, katakan ada orang tukang itu tukang ngecat. Umpamanya dapat 10 hari. Maka digaji sejumlah 10 hari. Itu namanya wa laisa lil insani illa ma sa'a. Tapi umpamanya Mas Rahman melihat, ini kadang mau lebaran kasihan ya. Ini orang mau lebaran, ngecat masjid, ngecat sekolah dan sebagainya. Karena mau lebaran ditambah bonus lebaran. Boleh enggak? Boleh. Jadi orang itu yang dikasih pahala apa yang dilakukan? Orang itu sholat 5 waktunya bagaimana, puasanya bagaimana, sholat sunnahnya bagaimana, sedekahnya bagaimana, itu yang dapat pahala. Tapi kemudian dikasih pahala oleh orang lain. Sama dengan tadi, orang yang dibayar kerjanya itu 10 hari ngecatnya itu. Kemudian dikasih bonus, boleh enggak? Boleh. Itu namanya ihda'us thawab, ya, menghadiahkan pahala. Makanya di dalam beberapa kitab ya menggambarkan atau memberikan pemahaman yang seperti itu. Kalau di dalam kitab Al-Munabbihat alal Istidad liyaumil ma'ad lil Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, di sana itu digambarkan mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwith. Tidak ada orang mati di dalam kuburnya kecuali seperti orang yang
hampir tenggelam, kemudian minta tolong. Minta tolongnya gimana? Supaya didoakan oleh keluarganya, didoakan oleh anaknya, didoakan oleh teman-temannya dan sebagainya. Untungnya kita ini di dalam tradisi kita ada tahlilan. Tahlilan di samping diniatkan khusus juga diniatkan untuk muslimin, muslimat. Kan gitu? Mukminin, mukminat. Dan itu hampir setiap sholat kan gitu. Astagfirullahaladzim. Liwalidayya wa li ashabil huquqi al wajibati alayya wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu sedunia mendoakan. Jadi insya Allah orang Islam itu pasti masuk surga. Hanya masuknya kapan? Orang masuk surga itu kan ada yang dakhalal jannah, ada yang udkhilal jannah, ada yang ashabul jannah. Jadi yang ashabul jannah itu memang KTP-nya udah KTP surga dia. Ashabul jannah. Kalau yang dakhalal jannah ya masuk, tapi entah masuknya kapan. Kalau yang udkhilal jannah itu yang kelas menengah, nah, kelas menengah, yang agak baikan. Wa fi majmu'i tsalasi rasail. Di dalam kitab Majmu' Tsalasi Rasail 3 risalah lil allamati Muhammad al-Arabi ada redaksi anna qira'atal Qur'ani alal amwati jaizun yasiru thawabuha lahum inda jumhuri fuqaha'il islami ahli sunnah wal jamaah. Wa in kanat bi ujratin ala tahqiqi. Jadi sesungguhnya di dalam kitab diterangkan, sesungguhnya membaca Quran yang diniatkan untuk orang-orang yang meninggal. Jadi di sini ada tradisi. Biasanya kalau ada orang meninggal dibacakan Quran di kuburan. Entah masih ada enggak di sini. Kalau daerah saya di Cipayung, di Bojong Pondok Terong itu masih. Jadi ada beberapa orang itu dikontrak untuk itu, untuk baca Quran selama seminggu, entah khatam berapa kali. Jadi itu boleh. Jadi dan itu sampai pahalanya menurut jumhur. Jumhur itu artinya mayoritas. Mayoritas ulama-ulama fikih ahli sunnah wal jamaah. Walau wa in kanat bi ujratin, walaupun dengan ongkos, umpamanya memang kontrak, dikontrak. Umpamanya selama seminggu berapa, harus khatam berapa kali, kemudian umpamanya bisyarahnya berapa. Lah kayak begitu. Boleh, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abi Hurairah, qala dawuh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dakhalal maqabir, siapa orang yang masuk ke kuburan, tsumma qara'a fatihatal kitabi, kemudian membaca surat Al-Fatihah, wa qul wallahu ahad wa alhaakumut takatsur. Jadi bacanya Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, kemudian At-Takatsur. Sumakola inni ja'altu thawaba ma qara'tu min kalamika li ahlil maqabir. Dia kemudian berdoa, ya Allah, ini sesungguhnya aku ja'altu. Itu ja'altu menjadikan aku thawaba ma qara'tu. Pada pahalanya apa yang aku baca min kalamika dari dawuhmu, dari Quran maksudnya, li ahlil maqabir, untuk penduduk ahli kubur. Minal mukminin wal mukminat. Wah, ini kan berarti untuk orang mukmin dan orang mukmin banyak perempuan. Kanu syufa'a lahu ila Allah taala. Maka ada siapa ahli maqabir itu memberikan membantu juga, menolong pada orang yang membaca tadi. Ila Allah, kepada Allah taala. Jadi artinya kita ini kalau mendoakan kepada orang mati juga mendoakan kita. Jadi kalau kita ke kuburan, umpamanya ziarah,
Tidak perlu bilang, Mbah, saya ini mau mantu, tolong dibantuin doa. Tidak usah begitu sebetulnya. Ya, tidak usah, pokoknya kita berdoa saja, kita doakan almarhum, kemudian ya udah. Nah, itu otomatis mereka itu otomatis juga mendoakan kepada kita, kepada orang yang hidup. Nah, gitu. Intaha syarhus sadur. Wallahu alam semakala asy-syaikhu nafa'anallahu bi'ulumi. Sebelum saya teruskan, ada yang mau ditanyakan? Oke. Yang? Oh iya. Oh, yang tidak mempercayai. Urusannya Gusti Allah itu yang kalau nggak percaya. Kalau yang nggak percaya itu ya urusannya Gusti Allah. Tapi kita niatkan pokoknya seluruh umat Islam, ya, seluruh umat Islam, orang yang beriman, ya, insya Allah sih dapat, ya, dapat bagian karena doanya untuk itu semuanya. Nah, tapi kan kaitannya dengan keyakinan orang yang apakah kayak orang ini dikasih kira-kira mau enggak lah kan kira-kira begitu. Ya, urusannya Gusti Allah kalau itu. kalau itu maunya orang-orang yang enggak percaya dengan ihda'us tsawab atau yang enggak setuju dengan pendapat ihda'us tsawab, kalau mati bagaimana? Ya itu urusannya Allah saja, kita enggak tahu ya. Karena urusan menerima dan menolak itu urusannya Allah. Ya, jadi ya semoga senyampe-nyampe juga, kasihan juga kalau enggak kan ya. Oke, ada lagi? Tidak ada, saya teruskan. Al-mithalus tsani. Contoh yang kedua. Hal li sholatil jumu'ati sunnatun qabliyatun amla. Apakah sholat Jum'ah itu mempunyai sholat sunnah qabliyah atau tidak? Ini biasanya kalau masjid yang azannya sekali, biasanya tidak mengakui kalau ada sholat sunnah qabliyah Jum'ah. Tapi kalau yang azan 2 kali, itu mengakui bahwa ada sholat sunnah qabliyah Jum'ah. Kalau yang tidak pakai azan, saya kebetulan ya khutbah di dua-duanya. Ada di dua yang, ada yang khutbahnya sekali. Kalau khutbah di Gunadarma ini khutbahnya sekali. Saya khutbah di Jakarta di Geraha Inti Fauzi juga azannya sekali. Saya khutbah di BIN, mana ini? Badan Intelijen Nasional yang di Kalibata, itu juga azannya sekali. Kemudian di mana yang sekali-sekali ya? Yang sekali-sekali. Saya juga di Jakarta tapi 2 kali. Ada juga Jakarta 2 kali. Kalau daerah sini sih rata-rata 2 kali. Nah, jadi kalau yang 2 kali itu biasanya yang mengakui adanya sholat sunnah qabliyah Jum'ah. Karena biasanya dilakukan setelah azan yang pertama. Kalau di Arab sama di sini beda. Kalau di Arab itu hari Jum'ah memang azannya juga 2 kali. Tapi azan yang pertama itu masih belum masuk zuhur. Jadi di Arab itu kalau jam 10-11 itu sudah azan hari Jumat. Sudah azan. Nah, kemudian kalau di sini azan pertama itu ya sudah masuk waktu zuhur. Setelah itu salat sunnah qabliyah Jum'ah, kemudian khotib naik ke mimbar, kemudian ada azan 2 kali. Nah begitu. Ya ini masalah sunnah saja. Ya.
Jadi mau jalankan ya silahkan, enggak ya juga silahkan. Nah, hanya masalah begini aja dimasalahkan, dimasalahkan. Wa hadza aidan minal masailil far'iyyati al-ijtihadiyati. Ini jadi masalah sholat sunnah qabliyah Jum'ah itu termasuk masalah-masalah yang cabang, bukan masalah yang pokok dan bersifat ijtihadi. Artinya hasil analisis ya dari mujtahid. Allati la yambaghi tabadulul ingkari fiha. Jadi jangan sampai kemudian menjadi pertengkaran hanya gara-gara sholat sunnah qabliyah Jum'ah, ada yang satu tidak setuju, akhirnya udah bubar-bubaran aja, tidak usah pakai masjid ini. Waduh, ini ruwet kayak begini ini. Jadi memang semakin kejauh itu kadang-kadang orang semakin tidak toleran. Kalau dulu itu ulama-ulama itu toleran. Imam Syafi'i itu dengan Imam Abu Hanifah dalam banyak hal berbeda pendapat. Ya, dalam banyak hal. Tidak hanya 1, 2 sampai ratusan. Dalam ratusan masalah berbeda pendapat antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Syafi'i itu tiap sore datang ke makamnya Abu Hanifah ziarah. Coba, orang dulu kan luar biasa. Jadi orang itu berbeda pendapat itu biasa. Tapi tidak kemudian, ini kamu masuk neraka. Oh, tidak begitu. Tidak begitu. Nah, dalam tradisi Nahdlatul Ulama juga ada. Dulu antara Mbah Wahab, Kiai Wahab, Abdul Wahab Hasbullah, dengan Kiai Bisri Sansuri itu, walaupun saudara itu berantem terus dari sisi fikihnya. Ya. Padahal teman mondok teman nyantri di Mbah Khalil Bangkalan bareng. Kemudian ke Mekah bareng. Pulang kemudian ke Tebuirengnya, artinya khidmah sekaligus nyantri ke Tebuireng bareng. Dan Mbah Bisri itu menikah dengan adiknya Mbah Wahab. Mbah Nyai Khadijah itu adiknya Mbah Wahab. Jadi ketika sama-sama mondok di Mekah, itu Kiai Hasbullah, abahnya Mbah Wahab, itu haji mengajak putrinya, namanya Khadijah. Terus dinikahkan di sana sama Mbah Bisri. Nah, tapi antara Mbah Bisri dengan Mbah Wahab ini sering berbeda pendapat. Yang satu keras, Mbah Bisri itu orangnya tekstual, fikih minded. Nah itu Mbah Bisri. Jadi faqih. Kalau Mbah Wahab itu usuli, orang yang ahli usul fiqh. Jadi makanya pendapatnya agak longgar. Banyak contohnya. Dulu ada orang datang sowan kepada Mbah Bisri, orang mau kurban. Orang mau kurban sapi. Sowan kepada Mbah Bisri, nah ini mau kurban sapi untuk 8 orang. Saya, istri saya, dan ke-6 anak saya. 8 orang. Padahal kan mestinya sapi itu untuk 7 orang. Ya, untuk 7 orang. Ini untuk 8 orang. Nah, Mbah Bisri sesuai dengan yang ada di kitab kan memang sapi itu untuk 7 orang. Ya enggak bisa. Sapi itu hanya untuk 7 orang, bukan untuk 8 orang. Ya jawabannya benar. Memang teksnya begitu. Akhirnya orang ini pulang. Setelah pulang mikir, coba tanya Mbah Wahab, punya datang kepada Mbah Wahab, dapat beras. Mbah Bisri itu di Denanyar. Kepada Mbah Wahab, saya ini mau kurban sapi untuk 8 orang. Katanya Mbah Wahab, oh baik, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Hanya saya ingin tanya, anakmu yang paling gede umur berapa? Yang paling gede sudah sekolah di SLTA. Oh. Yang paling kecil, yang masih kecil itu masih digendong. Karena baru beberapa hari lahir. Oh gitu. Nah gini, itu nanti
yang namanya korban itu kan ketika dipakai lewat Shiratal Mustaqim itu kan dinaiki. Anakmu yang kecil itu tidak bisa naik karena kekecilan. Nah terus bagaimana Mbah? Harus dicarikan pancatan katanya itu. Pancatan itu tangga. Harus dicarikan tangga. Oh gitu Mbah, ya enggak apa-apa kita carikan tangga. Tangganya gimana Mbah? Belikan kambing satu biar nanti untuk pancatan itu. Belikan kambing satu supaya untuk pancatan, untuk tangga tadi. Supaya anakmu bisa naik. Akhirnya korban sapi satu dengan korban kambing satu. Berarti 8 pas. Nah itu contohnya orang dulu begitu. Nah kemudian ada lagi contohnya. Dulu tahun 57 ada dekret presiden. Ya, 57 apa nih? Ya, 59 apa 57? Dekret presiden itu ya. Dekret presiden, Presiden Soekarno membubarkan parlemen. Kemudian membentuk DPR GR. DPR GR. Lah, Mbah Wahab masuk di DPR GR. Mbah Bisri tidak mau. Katanya Mbak Bisri, oh itu gosip namanya. Karena apa? Karena DPR itu adalah hasil pemilihan. Ini kok diangkat, itu kan berarti gosip. Oh, Mbak Wahab sama Mbak Bisri tidak setuju. Mbak Wahabnya masuk. Bahkan putrinya Mbah Bisri, Mbahnya Isolihah, ibunya Gus Dur, itu ikut Mbak Wahab, bukan ikut Mbah Bisri. Ikut Mbak Wahab, masuk di anggota DPR GR. Nah, tapi hubungan ini kan tetap baik hubungan. Jadi beda pendapat itu tidak merusak hubungan. Nah begitu. Nah suatu saat, karena Mbak Bisri memang arus pengaruhnya di NU waktu itu udah kuat. Makanya kemudian ada keinginan bagaimana untuk melunakkan hati Mbak Bisri. Suatu saat Mbak Wahab, dalam cerita itu Mbak Wahab ngajak, Bisri, ayo kita masak-masak lagi kayak dulu ketika di pondok. Mbak Wahab itu terkenal orang yang pintar masak. Ayo silakan. Akhirnya Mbak Wahab itu betul masak gulai. Masak gulai, setelah masak, udah mateng, diajak makan Mbak Bisri. Setelah makan, tanya, gimana masakan saya katanya. Katanya Mbak Bisri, alhamdulillah enak kan. Seperti masih di pondok dulu. Tapi masalah DPR GR saya tetap tidak setuju. Jadi luar biasanya orang-orang dulu itu kayak gitu. Jadi hubungan kekeluargaan itu biasa hubungan. Kalau sekarang kan orang beda pendapat itu kayak musuh. Ya, kayak musuh gitu. Nah, misalnya, jadi artinya bahwa para kiai-kiai dahulu sudah memberikan contoh. Saya itu pernah ketika dengan Mbah Sahal itu ngobrol di Tahu Beras, karena Mbah Sahal itu kan menantunya Mbah Nyai Musyarofah. Mbah Musyarofah itu Tahu Beras. Ketika Lebaran itu kita ngobrol bahwa Mbah Sahal cerita. Jadi dahulu dalam perjalanan dari Jombang ke Kediri, itu Mbah Wahab sama Bisri naik sedan kan di belakang, duduk berdua. Di depan itu Mbah Sahal, sebelahnya sopir. Itu mulai dari Jombang sampai Kediri itu berantem terus. Debat maksudnya itu. Debat luar biasa. Ya. Itu. Nah, tapi ya selesai, tidak ada masalah. Nah, amma Syafi'iyatu, adapun ulama-ulama mazhab Syafi'i, faqalu maka berkata siapa Syafi'i? Naam, menurut mazhab Syafi'i, lil jumu'ati sunnatun qabliyatun kadzuhri li haditsin fiha. Dalam mazhab Syafi'i bahwa Jumatan itu ada sholat sunnah qabliyahnya. Usolli sunnatal jumu'ati rakaataini qabliyatan lillahi jum'at zuhri sebagaimana sholat zuhur.
Li hadisin karena ada hadis fiha di dalam sunnah qabliyah tadi. Ziyadatun ada tambahan minal fakir dari Semasyadi wali khabari muslimin karena ada hadisnya Muslim. Idza shalla ahadukum al-jumu'ata, ketika salah satu dari kamu itu melakukan sholat Jum'ah, fal yusalli qablaha arba'an wa ba'daha arba'an. Maka hendaklah sholat sunnah qabliyah Jum'ah itu 4 rakaat, setelah Jumat 4 rakaat. Wali khabari Tirmidzi anna Mas'udin kana yusalli qablal Jumu'ati arba'an wa ba'daha arba'an. Ada juga di dalam hadisnya Imam Tirmidzi bahwa Abdullah ibnu Mas'ud beliau sholat sunnah qabliyah Jum'ah 4 rakaat, setelah Jum'ah 4 rakaat. Wa zahiru annau bitauqifin minan nabi. Jadi nyata yang zahir bahwa itu atas tauqifin. Tauqif itu artinya atas petunjuk dari nabi. Contohnya gini, tauqifi termasuk tauqifi. Kalau kita membaca Quran, kan dimulai dari surat Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya. Padahal itu kan bahkan surat Al-Alaq, ya, surat Al-Alaq yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu kan mestinya ayat yang turunnya paling awal. Lah kok ditaruhnya akhir? Al-Fatihah malah ditaruh di awal. Itu namanya tauqifi. Jadi naruhnya urutan itu adalah karena petunjuk dari Rasulullah. Tidak boleh kemudian kita rubah. Nah ini kita sesuaikan sesuai dengan turunnya ayat. Yang dulu diturunkan berarti taruh di awal. Yang belakangan taruh akhir. Tidak begitu. Jadi runtutan penaruhan ayat itu adalah atas ketentuan dan petunjuk dari Jom. Nah, dimatiin. Jadi itu. Ini. Iya nih. Kan. Yang merah. Ini. Sementara itu mau ada yang ditanyakan, monggo silakan. Monggo. Oke. Oke. Ya. Jadi cara mensiasatinya memang kalau memang orang itu yang umumnya adalah tidak pakai sholat sunnah qobliyah, tapi DKM-nya termasuk yang berpaham ada sholat sunnah qobliyah, maka dikasih jeda. Pokoknya begitu masuk waktu, walaupun belum adzan, dipersilahkan sholat sunnah qobliyah. Jadi sholat sunnah qobliyah itu tidak harus nunggu adzan dulu. Pokoknya sudah masuk waktu, langsung lah gitu. Ya. Kalau enggak, atau setelah adzan, tapi setelah adzan imamnya khotibnya sudah di mimbar kan? Kalau ya enggak kalau itu ya malah enggak masalah. Enggak masalah. Itu cara mensiasati bentuk keragaman orang pendapat ya, keragaman pendapat, maka enggak apa-apa. Baik, ngalan. Ada yang lain? Monggo, Ibu. Oh ya, jadi kalau hari Jumat, ibu-ibu sholat zuhurnya nunggu Jumatan selesai atau enggak? Ya enggak. Ya. Jadi di rumah pokoknya sudah azan zuhur, ya ibu-ibu boleh. Karena ibu-ibu tidak termasuk orang yang
wajib ikut Jumatan, makanya boleh. Sholatnya pokoknya udah azan langsung sholat zuhur boleh. Nah, ibu-ibu kalau ikut Jumatan maka sudah tidak perlu lagi sholat zuhur. Ya, jadi begitu. Jadi boleh azan di rumah, wah masjid udah azan, sholat zuhur karena mau pergi. Nah gitu, maka boleh. Oke. Kalau siswanya masuk ada Jumatan, kalau siswanya libur tidak ada Jumatan, karena tidak masyarakat itu biasanya larinya ke masjid sebelah. Nah, untuk Jumatan anak-anak itu kebanyakan anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6, karyawannya paling sekitar 20-an, tapi lebihnya itu anak-anak. Nah itu kira-kira kalau saya pernah menanyakan itu jadi niatnya memang pertama belajar anak-anak. Nah ini sholat Jumatnya secara ini sah atau enggak? Nih, kalau dalam mazhab Syafi'i memang syaratnya harus 40 orang yang mustautin. Mustautin itu adalah orang yang bertempat tinggal dan berKTP di situ. Katakan orang sini yang Jumatan itu, bukan santri. Ya, bukan santri. Kalau santri itu namanya mukim. Orang yang bertempat lebih dari 4 hari itu namanya mukim. Tapi kalau mustautin itu adalah orang yang bertempat tinggal, menetap. Nah, menetap. Makanya disyaratkan kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau di sini ngadakan Jumatan, itu harus ada 40 penduduk asli di sini yang ikut Jumatan. Kalau enggak, maka nanti i'adah sholat zuhur. I'adah sholat zuhur. Jadi sholat Jumat, kemudian i'adah sholat zuhur. Ya, makanya kalau di pondok-pondok itu, contohnya di Qatrun Nada itu, walaupun santrinya ada 1000, itu Jumatannya di luar. Karena walaupun 1000 santri, itu tidak wajib untuk iqamatul Jum'ah. Tidak wajib mendirikan Jum'ah, tapi wajib Jumatan. Jadi santri itu wajib Jumatan, tapi tidak wajib mendirikan Jum'ah. Nah, beda kan? Jadi wujub alaihi wujubul Jum'ah, la alaihi iqamatul Jum'ah. Wajib Jumatan, orang bepergian kok lebih dari 4 hari, niat lebih dari 4 hari, berarti orang itu wajib Jumatan. Itu namanya mukim. Kayak santri itu namanya mukim. Tapi bukan mustautin. Kalau mustautin itu adalah orang yang menetap di situ, KTP situ. Artinya bukan orang yang nanti kalau waktu dingin di sini, waktu panas di sana, enggak begitu. Jadi memang dia orang menetap di situ. Oke. Oh ya, sebetulnya yang penting dia memang menetap di situ. Jadi kayak umpamanya beda orang umpamanya kayak panjenengan dari Madura ke sini. Niatnya memang menetap di sini, bukan niat bekerja kemudian pulang ke sana. Nah gitu. Ini yang menetap di sini. Namanya mustautin. Tapi kalau niatnya di sini itu hanya bekerja, kemudian nanti balik, itu bukan mustautin, itu namanya mukim. Ya, beda. Jadi nah, mukim itu walaupun tidak ber-KTP di sini tapi menetap di sini. Ya, mustautin. Kayak saya umpamanya. KTP saya itu Bogor. Kemudian saya tempatnya di Depok. Jadi itu. Cukup? Ya, sementara cukup. Semoga ada guna dan manfaatnya. Semoga yang hadir semuanya ini berikan umur panjang yang barokah. Berikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, berikan rezeki yang banyak, yang halal dan barokah. Anak-anak kita, jadi terutama siapa putrinya? Lutmila, Liutmila, Humaira Putranto.
Semoga menjadi anak yang salihah, anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan calon ketua muslimat dan ketua fatayat pada waktunya. Artinya biar tetap NU lah gitu ya, biar tetap NU. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. As-siratal mustaqim. Ya Rabbana ta'arafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala alladha ashrafna fatub alaina taubah tausilu kulla haubah wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au subah wal muslimina ajma'a amin rabbi yasma fadlan wajudan manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli Allah bi kulli su'li Salla wa sallam rabbi alaihi addal hamdi wa alihi wa sahbihi idada darsis subi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi walhamdulillahi fil badi wa janahi. Demikian, mohon maaf, wallahu muwaffiq.